saya Michael Engkong sebagai materi 1. Perkenalkan, nama saya Nani sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Eldiana sebagai host. Perkenalkan, nama saya Mira sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Rafika Salsabila sebagai editor 2. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kopi Cinta, podcastnya PPKN. Perkenalkan, saya host hari ini. Nama saya Eldiana dan rekan saya Indah Puspitasari. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari kampus Universitas PGRI Pontianak. Perkenalkan, nama saya Michael Engkong Fernando. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya dari mahasiswa Universitas PGRI Pontianak. Nah, mau nanya nih, kabar hari ini kayak mana? Baik? Gimana sih kabarnya? Kabar kami baik sih sehari-hari. Luar biasa. Alhamdulillah. Sibukannya apa tuh? Kalian kuliah, nongkrong. Anak tongkrongan. Kalau Mira sendiri? Nggak ada sih kesibukan apa-apa, paling kuliah mahasiswa, kupu-kupu jalan. Futsal. Kuliah Futsal. pulang. Oh, ada futsal. Oh, ada futsal. Ada futsal. Boleh Main ya, futsal atau sekali. nonton futsal? Hah? Dia pemain doa. Dia kamu yang main futsal? Main futsal atau nonton futsal? Siapa? Kamu? Saya nggak ada, saya penonton ya. Oh, suka lucu ya? Oh, Coba-coba. Oke. Tema kita kali ini pendidikan politik untuk generasi muda. Nah, langsung aja kali ya ditanya. Ya. Ke materinya. Apa sih pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda menurut kalian? Menurut saya, pendidikan generasi muda ini sangat penting karena generasi muda ini dia bisa cepat memahami isu-isu seperti isu-isu ekonomi, isu-isu politik. Itu saja. Oh gitu ya. Coba saya nanya dari Mirani, bagaimana sih menurut Mirani pendidikan politik dapat membantu generasi muda dalam membuat keputusan politik yang lebih rasional dan berdasar? Pendidikan politik memiliki peran yang penting dalam membantu generasi muda agar mereka bisa memiliki keputusan politik, karena generasi muda ini sangat update terhadap sosial media, jadi mereka sangat memudahkan mereka untuk mencari berita-berita tentang politik saat ini. Untuk Michael, pertanyaan lagi nih, bagaimana sih cara buat kita bisa terlibat secara aktif sebagai warga negara dalam membangun generasi muda yang lebih baik? Untuk secara aktif, siswa-siswa atau mahasiswa bisa mengikuti pemilu seperti yang beberapa hari sudah dilakukan pemilu Pilkada. Itu termasuk menyikapi kegiatan yang positif juga serta mendukung Kemarin nyoblos gak? kemarin alhamdulillah nyoblos. Mira? Nyoblos dong. Kalau boleh tahu kalian asal dari mana? Kalau saya dari Skadau. Oh, berarti kan kamu kan? Ya. Kalau saya dari Landa. Dalam juga ya? Iya, balik. Oke, saya mau nanya nih sama Mira lagi, bagaimana sih cara menurut Mira nih cara yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda? Untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda merupakan investasi penting untuk masa depan mereka, karena mereka sebagai generasi penerus bangsa, jadi mereka sangat penting untuk mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perilaku mereka. Maka dari itu, generasi muda sangat perlu memiliki nilai norma moral yang bagus. Oke, nampaknya tegang ya?
Tegang nggak sih? Biasa aja. Aman sih. Aman. Aman. Boleh kita lanjut? Boleh. Oke. Tanya lagi buat Michael. Bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa generasi muda bertanggung jawab terhadap rakyat? Jadi gini, sejak kecil kita harus menanamkan rasa tanggung jawab untuk kedepannya, maka dia akan menjadi pemimpin yang baik. Singkat ya? Singkat. Tapi singkat tapi jelas ya. Lanjut. Oke, saya mau nanya Mira nih, pandangan Mira sejauh mana sih generasi muda memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara? Pemahaman menurut saya ya, generasi muda tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius, karena banyak juga sekarang ini generasi muda itu juga banyak yang berperilaku yang tidak sesuai dengan moral atau nilai-nilai Pancasila. Adapun mereka kadang ada yang bisa berperilaku yang baik dan ada yang tidak. Itu sih menurut saya. Balik lagi ke masing-masing pribadi. Ya. Lanjut lagi buat Michael. Apakah pendidikan politik itu harus menjadi bagian wajib di generasi muda? Menurut saya sih wajib ya, karena pendidikan seharusnya menjadi bagian penting dari kurikulum pendidikan generasi muda, mengingat tentang tantangan yang ada di global atau lokal. Berperan serta kehidupan berbangsa dan bernegara, selain itu pendidikan politik yang memadai. Oke, cukup jelas nggak sih, Indah? Jelas banget. Oke, mau nanya Mira nih, menurut Mira nih apa sih peran media sosial dalam membentuk pandangan politik generasi muda? Nah sekarang ini kan dunia semakin maju kan, jadi dari anak usia udah kecil udah main HP kan. Iya. Jadi sangat memudahkan mereka kayak update tentang politik, dan banyak juga berita-berita yang sangat banyak muncul di berita di sosial media kan. Nah generasi muda sangat berperan penting juga untuk memajukan tentang dunia politik, bisa update dan memudahkan mereka lah. Karena sekarang ini dunia sosial sangat banyak digunakan oleh anak-anak kecil atau anak-anak sekolah. Dan sekarang pun juga di sekolah juga mereka kadang ada yang menggunakan HP kan. Iya. Nah jadi di situ juga banyak guru-guru juga kayak mengajarkan mereka cara menggunakan media sosial yang baik untuk update tentang dunia politik. Nah maka dari itu generasi muda sangat berperan penting dalam negara ini. Ya. Tapi generasi muda nih kayaknya kita harus nuntun anak-anak, karena Biar nggak Salah gunakan. salah digunakan. Padahal kalau kita lebih maksudnya lebih memantau anak-anak kita tuh anak kita tuh bakalan kayak lebih bagus. Positif. Mengarah ke positif. Itu saja sih pertanyaan dari kita. Karena kayaknya sibuk kan, sibuk panjang-panjang. kita juga ya. Sekian dari podcast kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.